Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngobras with Social One, ngobrol sejarah dengan IPS 1. Di sini kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Aditya Rizky Pratama absen 1, dan Nika Rainindini Nimpuno absen 8, Ivan K. Aurelia Haryanto absen 15, Marlev Olivera itu saya sendiri absen 22, Najwa Farah Azahra absen 29, dan Zerlinda Antia Putri absen 36. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi dan logistik Indonesia. Yang pertama akan dibahas oleh Aditya Rizky Pratama. Oke, jadi hari ini saya akan membahas mengenai latar belakang dari perkembangan transportasi dan logistik di Indonesia. Transportasi itu merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia. Dengan menjalankan fungsi transportasi, komunikasi antar manusia dapat berlangsung dan kemudian perdagangan serta bentuk pertukaran lainnya juga bisa dapat berlangsung. Pada perkembangannya, transportasi itu turut membangun peradaban manusia. Bahkan di masa modern sekarang ini, transportasi juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan globalisasi. Nah, tapi sebagian besar jenis-jenis transportasi yang digunakan saat ini menimbulkan problem pencemaran udara serta berkembangnya jaringan transportasi yang menuntut ketersediaan lahan yang amat luas. Saat ini transportasi juga berkembang menjadi salah satu industri terbesar di dunia. Hal ini mengacu pada pergerakan produk dan bahan baku dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Yang proses ini dimulai dengan rantai pasokan hingga pengiriman produk jadi ke konsumen. Nah, transportasi juga menjadi elemen kunci dalam rantai logistik. Sistem transportasi menghubungkan komponen rantai pasokan dan harus dikelola dan dikendalikan dengan baik agar transportasi dan logistik dapat saling menunjang dengan efektif. Lanjut, ada sasaran pengembangan dari perkembangan teknologi transportasi dan logistik. Nah, di masa mendatang ini, perkembangan transportasi akan banyak mengandalkan penerapan inovasi teknologi baru, khususnya teknologi digital. Nah, transportasi dan logistik ini akan memanfaatkan sumber-sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, penggunaan moda-moda transportasi, serta infrastruktur fisik yang lebih cerdas dan otonom. Nah, ada 3 sasaran umum dalam inovasi transportasi ke depan, yaitu 1. Smart technology, mengembangkan sistem dan peralatan yang lebih cerdas, sehingga dapat membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, mudah, dan murah. Lalu yang kedua ada elektrifikasi, yaitu mengandalkan energi listrik sebagai energi penggerak utama, yang jauh lebih efisien dan ramah di lingkungan dibandingkan dengan sumber energi yang digunakan pada saat ini. Lalu yang terakhir ada autonomi, yaitu mengembangkan peralatan dan kendaraan yang dapat beroperasi secara mandiri, sehingga dapat menggantikan peran manusia sebagai operator dengan lebih efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada pengertian dari perkembangan transportasi dan logistik. Jadi perkembangan itu merupakan ditambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Lalu yang kedua ada pengertian transportasi, yaitu proses perpindahan suatu barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan terakhir ada logistik, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari transportasi dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Nah, oke. Makasih Aditya Rizky Pratama. Sekarang tentang perkembangan transportasi di darat, laut, dan udara akan dilanjutkan oleh Danika. Silakan Danika. Makasih Marlev. Jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan transportasi darat. Transportasi darat yang bisa digunakan pada zaman dahulu sangatlah sederhana, misalnya pedati, delman, atau kuda. Transportasi saat itu digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena transportasi pada saat itu sangatlah sederhana, maka waktu tempuh yang dibutuhkan juga terbilang lama. Hingga pada akhirnya muncul kendaraan seperti sepeda pertama yang tidak memiliki pedal. Setelah itu, barulah seseorang yang berasal dari Skotlandia, Kirkpatrick Macmillan, pada tahun 1839 menemukan sepeda dengan pedal untuk roda belakang.
transportasi darat akhirnya semakin mengalami perkembangan. Kemudian seperti pada saat ini kita sudah menggunakan kendaraan dengan mesin, contohnya motor, mobil, bus, kereta, dan sebagainya. Bahkan kendaraan pada saat ini itu juga sangat canggih, bisa kita lihat dari munculnya mobil dengan sistem autopilot, kereta cepat, MRT, dan lain-lainnya. Kemudian ada perkembangan transportasi laut. Transportasi laut pada zaman itu digunakan dengan tujuan yang sederhana dan tentunya masih menggunakan alat yang sangat sederhana dan terbatas. Misalnya perahu rakit dan sampan. Selain itu, ada juga perahu layar yang menggunakan tenaga angin, namun transportasi tersebut cukup memakan waktu yang lama. Kapal kemudian berkembang terutama dari segi ukuran dan tujuannya. Kapal digunakan sebagai transportasi untuk berlayar dengan tujuan berdagang maupun perang di negara lain. Kapal terus mengalami perkembangan hingga pada revolusi industri yang berlangsung sejak sekitar 1760, dikembangkan kapal uap dan kapal mesin diesel pertama. Kapal juga digunakan untuk keperluan militer pada saat ini, sehingga diciptakan juga kapal selam. Yang terakhir, perkembangan transportasi udara. Transportasi udara pada zaman dahulu hanyalah berupa balon udara yang diciptakan oleh Montgolfier pada tahun 1783. Namun saat ini, hal tersebut sudah tidak digunakan lagi karena dapat berisiko kebakaran. Hingga pada tahun 1903, penerbangan pesawat pertama kali dilakukan oleh Orville Wright dan Wilbur Wright. Dan dari penemuan inilah akhirnya perkembangan transportasi pesawat mulai berkembang. Pesawat mulai memiliki perbaikan dan bentuk dan mesin juga memenuhi kebutuhan transportasi udara. Penggunaan pesawat pada saat ini juga sudah bermacam-macam, mulai dari sebagai alat transportasi, antar pulau atau negara, sebagai pesawat militer, pesawat tempur, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk Danika, dan sekarang ada 3 subtopik lainnya yang akan dibawakan oleh Ivanka. Dipersilahkan kepada Ivanka. Ya, terima kasih Marwes. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang contoh hasil teknologi transportasi dan logistik. Yang pertama itu ada transportasi. Hasil dari transportasi ini ada, yang pertama ada monorail buatan Indonesia, yaitu teknologi maju yang dikembangkan oleh PT MBW. PT MBW asal Bekasi ini mempunyai prinsip kerja pada OCC atau Operating Control Center. Kemudian ada kereta api buatan Indonesia yang dibuat oleh PT Industri Kereta Api Indonesia atau PT INKA. Kemudian ada pesawat buatan Indonesia yang dikelola oleh PT Dirgantara Indonesia atau Persero. Kemudian selanjutnya ada logistik. Dari logistik ini ada rak dan peti telur sebagai wadah dalam pengiriman telur agar tidak mudah pecah. Kemudian ada kardus pizza untuk menjaga bentuk pizza tetap baik selama dalam perjalanan sampai ke konsumen. Kemudian ada manfaat pengembangan transportasi. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistem transportasi yang baik. Selanjutnya ada manfaat transportasi secara ekonomi. Yang pertama itu ada perpindahan orang. Transportasi menjadikan orang lebih mudah dan cepat berpindah tempat dari satu tujuan ke tujuan yang lainnya. Kemudian ada pemindahan barang. Transportasi menjadikan barang-barang dapat dikirim dari tempat produksi ke tempat-tempat lainnya yang membutuhkan barang-barang tersebut. Kemudian, untuk menjaga stabilitas harga barang, transportasi menjadikan suplai barang lebih mudah dan terjamin sehingga harga barang akan tetap stabil. Kemudian, meningkatkan nilai ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Transportasi meningkatkan produktivitas dan nilai jual suatu kawasan, misalnya dari hasil industri, hasil pertanian, tanah, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada perkembangan wilayah. Transportasi dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah, keterbatasan transportasi menghambat perkembangan wilayah. Oke, terima kasih untuk Ivanka, dan sekarang kita sampai di subtopik selanjutnya yang akan dibahas oleh saya sendiri. Oke, kita mulai saja. Manfaat transportasi di berbagai bidang. Untuk bidang wilayah, teknologi transportasi juga bermanfaat bagi wilayah, yaitu memudahkan akses untuk dapat memenuhi segala kebutuhan bagi para masyarakat yang berada di daerah-daerah dan khususnya bagi yang sedang melakukan pembangunan. Di bidang sosial,
Teknologi transportasi juga bermanfaat di bidang sosial, misalnya hubungan yang bersifat resmi, seperti hubungan antar lembaga pemerintah dengan swasta, dan ada pula hubungan yang bersifat tidak resmi seperti hubungan keluarga, sahabat, dan lain sebagainya. Selain itu, teknologi transportasi juga banyak sekali menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan seperti menyediakan jasa perjalanan, mempersingkat waktu tempuh antara rumah dan tempat kerja ataupun tempat lainnya, serta mendukung perluasan kota ataupun penyebaran penduduk menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil, dan lain sebagainya. Di bidang politik, bagi negara kepulauan seperti Indonesia, teknologi transportasi juga mempunyai peranan penting yang bisa dimanfaatkan, seperti meningkatkan keamanan, menciptakan persatuan. Pelayanan yang didapat akan semakin luas dan juga mempermudah mengatasi suatu permasalahan seperti lokasi bencana. Nah, sekarang dampak perkembangan transportasi. Ini dampak positifnya. Bagi masyarakat pedesaan, transportasi sangat diperlukan untuk aktivitas dalam menyalurkan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Karena hasilnya akan dibawa ke perkotaan untuk dijual, sehingga mempermudah perekonomian masyarakat desa dengan masyarakat kota. Mempersingkat waktu perjalanan yang tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk menempuh perjalanan yang jaraknya jauh. Daerah akan menjadi lebih terkenal, baik di kalangan daerah dan negaranya, maupun di kalangan internasional atau pariwisata. Bisa untuk dijadikan peluang-peluang usaha seperti membuat produk alat transportasi, menyewakan alat transportasi, dan peluang usaha-usaha lainnya, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Perjalanan menjadi lebih efisien dengan adanya kendaraan modern. Dan yang terakhir, gas karbon monoksida bila bereaksi dengan oksigen di udara menghasilkan gas karbon dioksida yang bisa dimanfaatkan bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat yang sangat berguna bagi makhluk hidup. Oke, kita lanjutkan saja kepada Najwa Farah untuk subtopik selanjutnya. Dipersilahkan Najwa Farah. Terima kasih Marles. Selanjutnya dampak negatif perkembangan transportasi, yaitu akibat asap pada kendaraan bermotor akan mengakibatkan pencemaran udara yang dapat mengganggu pernapasan manusia, dan alam juga akan menjadi rusak apabila pencemaran terus-menerus mengganggu lingkungan di sekitarnya. Minyak bumi semakin langka seiring perkembangan dan pemakaian alat transportasi yang terus-menerus. Selanjutnya, tingginya kadar polusi udara dapat menyebabkan kesehatan masyarakat menurun dan dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan. Selanjutnya, perkembangan kendaraan bermotor di kota-kota besar, sehingga tanpa diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai akan mengakibatkan bertumpuknya kendaraan yang dapat menimbulkan kemacetan. Selanjutnya adalah berkurangnya area pertanian dikarenakan adanya peningkatan pembangunan fasilitas transportasi seperti terminal, bandara, bahkan jalan raya. Yang terakhir adalah alam menjadi tidak indah karena asap kendaraan bermotor yang bercampur dengan debu yang membentuk oksidasi nitrogen yang menyebabkan awan menjadi kecoklatan, dan adanya minyak dari kapal yang tumpah dapat menyebabkan kerusakan keindahan laut dan biota di dalamnya. Selanjutnya yaitu manfaat perkembangan logistik. Manfaat transformasi digital logistik diharapkan dapat menekan biaya logistik Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 24% dari produk domestik bruto atau PDB. Penurunan biaya logistik ditargetkan sebesar 13,5% dari PDB sektor logistik. Dengan turunnya biaya logistik diharapkan daya saing juga meningkat. Penuturan Nicola Dalmajo selaku Head of Channel Sales Google Maps ASEAN menambahkan, negara di Asia Tenggara perlu bersiap dalam evolusi logistik yang akan terjadi. Indonesia terutama perlu sigap akan hal ini. Data lokasi menjadi hal yang sangat penting. Banyak data di dunia sudah semakin berkembang dan data lokasi menciptakan nilai baru bagi perusahaan. Wah, nggak kerasa banget nih udah di subtopik yang terakhir. Sekarang kita akan mempersilakan Zerlinda yang akan membawakan subtopik terakhirnya. Silakan Zerlinda. Tentang pengembangan teknologi transportasi. Yang pertama ada mobile self-driving. Mobile self-driving ini sebenarnya sudah ada di sini. Mereka masih menjalankan tahap pengembangan dan pengujian paling awal, tapi sudah ada di jalan raya negara kita. Sayangnya, Uber baru-baru ini menunda tes mereka setelah salah satu kendaraan mereka menabrak dan membunuh seorang pejalan kaki di Tempe, Arizona pada bulan Maret 2018.
Lalu yang kedua ada mobil pintar. Mobil pintar menggambarkan kendaraan kompak, hemat bahan bakar yang memanfaatkan teknologi baru dan inovatif untuk membuat hidup lebih mudah bagi pengemudi dan penumpang. Beberapa tantangan yang harus diatasi seperti jarak yang dapat mereka tempuh di antara biaya, jumlah penumpang yang dapat mereka tahan, dan bahkan jumlah ruang bagasi. Lalu selanjutnya ada GPS Next Gen. Unit GPS saat ini jauh lebih fleksibel. Tidak hanya memenuhi fungsionalitas dasar dalam merencanakan perjalanan, tetapi mereka dapat membuat penyesuaian untuk cuaca ekstrim, kondisi lalu lintas, atau bahkan rute pilihan. Lalu yang terakhir ada kereta kecepatan tinggi. Kereta peluru Shinkansen secara resmi diluncurkan di Jepang pada tahun 1964, dan negara-negara telah berharap untuk memperkenalkan jaringan mereka sejak saat itu. Pejabat di Amerika Serikat saat ini mempertimbangkan tidak kurang dari 10 jaringan kereta api berkecepatan tinggi ini di negara ini saja. Hal ini dapat memudahkan logistik barang di Indonesia untuk efisiensi waktu. Lalu saya akan menjelaskan tentang inovasi yang dapat dikembangkan. Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan oleh Indonesia adalah pembuatan kapal anti badai. Pembuatan kapal ini ditujukan untuk pengiriman barang antar pulau yang didominasi oleh lautan. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan seluruh barang yang dikirimkan dapat sampai tepat waktu dan tidak ada kerusakan walaupun terdapat kendala di tengah laut. Hal ini dapat dikembangkan sesuai dengan program pemerintah kita saat ini, yaitu adanya pembangunan tol laut yang diharapkan mampu membuat efisiensi waktu menjadi lebih baik dan tidak terkendala nantinya saat pengiriman logistik. Oke, kita sudah sampai di penghujung dari acara podcast kita kali ini ya, teman-teman sekalian. Nggak kerasa, terima kasih untuk Adit dan Nika, Vanka, diri saya sendiri, Najwa dan Zirlinda. Akan saya tutup podcast kita pada hari ini. Sebentar, izin menutup share screen dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.